Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 Manajemen Yisfaf, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang isu-isu pengelolaan wakaf di Indonesia. Nah, di dalam isu-isu pengelolaan wakaf di Indonesia, kita akan mengeksplor terkait dengan pengertian wakaf produktif. Yang kedua, ada macam-macam wakaf produktif. Dan yang ketiga, ada model wakaf produktif. Yang keempat, ada studi kasus model wakaf produktif. Dan yang selanjutnya ada isu pengelolaan wakaf di Indonesia. Nah, sebelum kami menjelaskan itu semua, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Firdan Saputra sebagai moderator sekaligus pemateri dan anggota kelompok 12. Yang lainnya ada Nurni Rifaiyah, ada Yuliana, dan Anissa Nurindah Cahyani. Oke, langsung saja saya persilakan untuk pemateri yang pertama untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana, NIM 089. Di sini saya akan menjelaskan tentang model wakaf produktif. Pengertian wakaf produktif. Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Pada dasarnya, wakaf itu produktif dalam arti harus menghasilkan, karena wakaf dapat memenuhi tujuannya jika telah menghasilkan, di mana hasilnya dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan atau mauquf alaih. Macam-macam wakaf produktif ada dua, yaitu yang pertama wakaf uang. Wakaf uang dalam bentuknya dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif, karena uang di sini tidak lagi dijadikan alat tukar-menukar saja. Wakaf uang dipandang dapat memunculkan suatu hasil yang lebih banyak. Mazhab Hanafi dan Maliki mengemukakan tentang kebolehan wakaf uang sebagaimana yang disebut Abu Saur meriwayatkan dari Imam Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham. Dari Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqih Islami wa Adilatuhu menyebutkan bahwa mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang karena uang yang menjadi modal usaha dapat bertahan lama dan banyak manfaatnya untuk kemaslahatan umat. Yang kedua, wakaf saham. Saham sebagai barang yang bergerak juga dipandang mampu menstimulus hasil-hasil yang dapat didedikasikan untuk umat. Bahkan dengan modal yang besar, saham malah justru akan memberi kontribusi yang cukup besar dibandingkan jenis perdagangan yang lain. Yang ketiga, model wakaf produktif. Dalam rangka untuk mengembangkan benda wakaf secara produksi, di sini ada dua model pembiayaan proyek wakaf produktif, yaitu secara tradisional dan institusional. Yang pertama, secara tradisional. Dalam model pembiayaan harta wakaf tradisional, buku fikih klasik mendiskusikan tiga model pembiayaan rekonstruksi harta wakaf, yaitu yang pertama, pembiayaan wakaf dengan menciptakan wakaf baru untuk melengkapi harta wakaf yang lama. Jenis pembiayaan dengan menambah harta wakaf baru pada harta wakaf yang lama sudah lama ada dalam sejarah Islam, seperti pada masjid, sekolah, rumah sakit, panti asuhan, universitas, dan kuburan. Yang kedua, pinjaman untuk pembiayaan kebutuhan operasional, harta wakaf dan pemeliharaan untuk mengembalikan fungsi wakaf sebagaimana mestinya. Yang ketiga, penukaran pengganti atau substitusi harta wakaf. Dalam hal ini, paling tidak memberikan pelayanan atau pendapatan yang sama tanpa perubahan peruntukan yang ditetapkan wakif. Yang kedua, secara institusional. Dalam rangka mengembangkan wakaf secara produktif, di sini ada 4 model pembiayaan yang membolehkan pengelola wakaf produktif memegang hak eksklusif terhadap pengelolaan, yaitu murabahah, istisna, ijaroh, dan mudorobah, serta berbagi kepemilikan atau syariatul al-milk.
Oke, materi yang selanjutnya yaitu terkait dengan studi kasus model wakaf produktif. Nah, untuk studi kasus yang pertama akan saya paparkan. Nah, pada studi kasus pertama ini saya mengambil salah satu studi kasus yang ada di Semarang, yaitu pengelolaan wakaf produktif SPBU Masjid Agung Semarang. Nah, sebelum kita melihat dari sejarah terus perkembangannya, bagaimana sistemnya dan lain sebagainya terkait dengan wakaf produktif SPBU Masjid Agung Semarang, yang perlu dilihat dari wakaf ini juga yaitu tentang masih minimnya masyarakat untuk mengetahui keuntungan dari wakaf itu. Nah, di mana keuntungan ini tidak hanya untuk kepentingan di duniawi tetapi untuk kepentingan di akhirat juga. Nah, ini yang salah satu sebenarnya sisi positif untuk wakaf. Kita bisa mendapatkan dua keuntungan sekaligus, yaitu keuntungan di dunia dan keuntungan di akhirat. Nah, oke, selanjutnya pemanfaatan wakaf saat ini kebanyakan dari masyarakat itu hanya melihat dari segi sosialnya saja, sehingga kurang berpengaruh positif terhadap ekonomi masyarakat. Nah, itu yang mengakibatkan mengapa pada saat ini masyarakat Indonesia itu masih minim untuk melaksanakan wakaf ini, karena kebanyakan masyarakat itu hanya melihat dari segi sosialnya saja tanpa melihat dari segi ekonominya. Nah, pemerintah pun telah mendukung memproduktifkan wakaf dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan juga Perpu Presiden RI Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Nah, oke, selanjutnya kita akan melihat sistem dari pengelolaan wakaf yang ada di Masjid Agung Semarang. Nah, pada saat itu kalau kita flashback ke sejarahnya, pada saat itu Badan Pengelola Masjid Agung Semarang itu mengawali pengelolaan SPBU pada bulan Januari 2005. Nah, Badan Pengelola Masjid saat itu menunjuk Wahid Ahmad sebagai manajer. Sebelum menjadi manajer SPBU, Pak Wahid Ahmad ini merupakan salah satu pengelola dan telah melakukan training atau magang di SPBU tersebut selama 2 bulan, yaitu bulan November dan Desember pada tahun 2004. Nah, untuk tujuan training ini adalah untuk mempelajari secara langsung operasional SPBU, operasional bisnis SPBU, dan mempersiapkan langkah-langkah peralihan dari hak pemilik lama yaitu Pak Sutrisno Soeharto dan Susanti Dianti ke pemilik baru yaitu Badan Pengelola Masjid Agung Semarang. Jadi sebelum tanah ini dibangun untuk SPBU dan dimanfaatkan oleh Badan Pengelola Masjid Agung Semarang, itu sebelumnya sudah ada yang memiliki tanah tersebut, yaitu Pak Sutrisno Soeharto dan Susanti. Nah, untuk mendapatkan tanah wakaf itu perlu beberapa diskusi dan juga pembahasan untuk mendapatkan itu. Akhirnya tanah wakaf dapat diambil alih dari Masjid Agung Semarang, akhirnya dibangun dengan POM SPBU tersebut. Nah, dan sampai saat ini di SPBU Masjid Agung Semarang ini dipercaya oleh masyarakat sebagai salah satu SPBU yang terjamin kualitasnya dan juga cara atau aturannya. Nah, karena di sini yang mengelola benar-benar tidak untuk kepentingan swasta atau tidak untuk kepentingan manajer ataupun atasan ataupun diri sendiri, tetapi semua hasil dari keuntungan bisnis SPBU Masjid Agung Semarang ini nanti akan masuk ke kasnya Masjid Agung itu sendiri. Jadi jadi masyarakat yang ada di Semarang yang sudah lama untuk mengkonsumsi SPBU yang ada di Masjid Agung Semarang ini, itu mereka merasa untung karena yang pertama bisa menyesuaikan kebutuhan bahan bakarnya mereka sendiri, terus yang kedua bisa membantu untuk memakmurkan Masjid Agung Semarang. Nah, maka dari itu masyarakat saat ini percaya dengan SPBU Masjid Agung Semarang untuk menjadi langganan dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar.
Nah, yang selanjutnya SPBU Masjid Agung Semarang itu telah berhasil mewujudkan model pengelolaan dan pengembangan aset wakaf secara produktif. SPBU Masjid Agung Semarang telah berhasil memberikan kontribusi yang signifikan bagi Masjid Agung Semarang dan telah berkembang sesuai dengan tuntutan bisnis karena telah mendapatkan sertifikat Pastipas. Nah, teman-teman, untuk kata-kata Pastipas ini pasti tidak asing lagi karena kalau teman-teman ke SPBU pasti ada kata-kata itu, dan biasanya dilogoi dengan jempol, pasti pas gitu kalau di SPBU. Nah, untuk fasilitas yang ada di SPBU Masjid Agung Semarang juga saat ini sudah lengkap teman-teman, seperti musola, terus toilet, pengisian air dan pengisian angin, oksigen ban, terus ATM juga ada, terus tempat istirahat ataupun minimarket, klinik usaha cuci mobil dan penjualan oli juga ada. Jadi fasilitas yang dimiliki SPBU Semarang sudah dirasa lengkap dan mumpuni untuk mengoperasikan segala fasilitas tersebut, dan itu mampu dimanfaatkan dengan baik. Mungkin saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisantur Indah Cahyani, NIM 190721100143. Di sini saya akan memaparkan mengenai studi kasus model wakaf produktif di Yayasan Raudatul Ulum Desa Ganjaran, Kecamatan Gondalagi, Kabupaten Malang. Yang pertama yaitu model wakaf di Yayasan Raudatul Ulum ditinjau dari segi penyerahan atau pemberian melalui model wakaf muakat dan model wakaf sukarela. Disebut model wakaf muakat karena wakaf muakat pada Yayasan Raudatul Ulum terdapat perjanjian atau ketentuan antara pihak pewakif dengan nazir, yakni sebuah perjanjian atas wakaf yang diberikan dengan ketentuan kelak jika wakif meninggal dunia akan dimakamkan di area pemakaman yang terletak di belakang Masjid Asy-Syafi'iyah Desa Ganjaran, Kecamatan Gondalagi. Sedangkan disebut wakaf sukarela karena wakif menyerahkan harta yang dimilikinya secara sukarela tanpa adanya sebuah perjanjian apapun kepada nazir dan dipergunakan untuk kemaslahatan Yayasan Raudatul Ulum pada khususnya dan masyarakat Islam secara umum. Yang kedua, ditinjau dari segi tujuannya, wakaf di Yayasan Raudatul Ulum mempergunakan perpaduan dari wakaf ahli dan khairi serta mustara. Dikatakan wakaf ahli karena dilihat dari sejarahnya bahwa yang memberikan wakaf pada waktu pertama kali adalah keluarga atau pendiri yayasan tersebut. Dikatakan wakaf khairi karena pemanfaatannya diperuntukkan demi kemaslahatan masyarakat umum seperti masjid, pondok pesantren, dan lembaga pendidikan lainnya. Dikatakan wakaf mustara karena pada Yayasan Raudatul Ulum seiring dengan berjalannya waktu yang awalnya wakaf hanya untuk keluarga berkembang menjadi wakaf umum. Yang ketiga, ditinjau dari segi waktu, wakaf di Yayasan Raudatul Ulum termasuk wakaf mu'abad. Disebut wakaf mu'abad karena wakaf yang diserahkan kepada Yayasan Raudatul Ulum bersifat untuk selamanya. Yang keempat, ditinjau dari segi penggunaannya, wakaf di Yayasan Raudatul Ulum perpaduan antara wakaf mubasyir dan wakaf istismari. Dikatakan demikian karena wakaf pada Yayasan Raudatul Ulum, harta yang diwakafkan sudah langsung bisa digunakan sesuai dari data di atas, yakni dalam bentuk masjid, madrasah, pondok pesantren, tanah pemakaman, dan lain-lain. Disebut wakaf mubasyir karena pada Yayasan Raudatul Ulum sebagian harta wakafnya sudah bisa dipergunakan secara langsung tanpa melalui proses pendanaan dan pengelolaan seperti
gedung dan fasilitas pendidikan. Disebut wakaf istismari karena pada Yayasan Rodatul Ulum masih banyak aset yang dapat dijadikan referensi keproduktifan pada yayasan tersebut. Seperti tanah yang ditanami tebu, hal ini semata-mata sebagai penunjang biaya pengelolaan benda wakaf yang lain. Yang kelima, ditinjau dari pengelolaannya, wakaf di Yayasan Rodatul Ulum menggunakan model perpaduan antara wakaf tradisional dan institusional, serta duafa, di mana pengelolaan wakaf yang terjadi pada Yayasan Rodatul Ulum sebagian besar menggunakan model tradisional, dalam artian pengelolaan wakaf di Yayasan Rodatul Ulum hasil dari pengelolaan wakaf berupa pembangunan gedung dan membeli lahan baru, serta Yayasan Rodatul Ulum menyewakan tanah wakafnya yang hasilnya untuk mengelola wakaf yang lain. Ditinjau dari segi kemaslahatan, pengelolaan wakaf di Yayasan Rodatul Ulum menggunakan model wakaf duafa, karena wakaf pada Yayasan Rodatul Ulum juga memberikan model usaha dengan konsep bagi hasil kepada para duafa seperti pedagang kecil atau pedagang kaki lima. Secara umum, pengelolaan wakaf pada Yayasan Rodatul Ulum sudah menjadi lembaga wakaf yang produktif, meskipun pengelolaannya yang masih tradisional. Hal ini dibuktikan dengan pada Yayasan Rodatul Ulum sudah mampu mewujudkan keadilan sosial, yakni dengan cara 1. Yayasan Rodatul Ulum telah menyebarkan gagasan wakaf keagamaan seperti masjid, pondok pesantren, madin, dan lain-lain dengan penyetaraan keadilan sosial seperti beasiswa pendidikan, gaji para ustadz, dan lain-lain yang memiliki keutamaan yang setara. Yang kedua, Yayasan Rodatul Ulum telah memilih nadhir yang bisa dibina lebih profesional dalam bidangnya serta memiliki keterampilan dalam mengelola wakaf secara produktif. Yang ketiga, Yayasan Rodatul Ulum telah menyiapkan perangkat aturan atau hukum. Dalam hal ini, Yayasan Rodatul Ulum melindungi dan menjaga agar harta wakaf tidak dijadikan. Adapun yang menjadi kendala pengelolaan wakaf produktif pada Yayasan Rodatul Ulum yakni 1. Kurangnya kepedulian masyarakat sekitar terhadap wakaf. Yang kedua, mengubah pola pikir masyarakat dalam ikrar wakaf dari sistem lama dengan kalimat secara lisan. Yang ketiga, pengelolaan wakaf yang masih tradisional. Yang keempat, rendahnya sumber daya manusia atau nadhir yang masih berpaku pada tokoh agama. Yang kelima, adanya perbedaan pemahaman hukum dari para nadhir terhadap pendapat dari berbagai mazhab sebagai pedoman dalam pengelolaan wakaf. Yang keenam, sulitnya mencari tenaga pengelola harta wakaf yang berbentuk lahan basah dan kering. Yang ketujuh, banyaknya aset wakaf yang berupa lahan yang kurang produktif. Yang ke-8, kurangnya pembinaan tentang pengelolaan wakaf produktif dari pemerintah setempat. Yang ke-9, adanya pengaruh politik, dan yang terakhir adanya pengaruh ekonomi global. Selanjutnya, saya Nurdini Rifaiyah dengan NIM 083 sebagai pemateri selanjutnya akan menjelaskan mengenai isu pengelolaan wakaf di Indonesia. Wakaf merupakan salah satu instrumen dalam ekonomi syariah yang sangat potensial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi masalah kemiskinan. Wakaf memiliki dua sisi hubungan, yaitu hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadah dan juga hubungan kepada sesama manusia dalam bentuk muamalah. Wakaf ini memiliki fungsi sosial yang dapat memberikan maslahah yang sangat
yang sangat besar untuk masyarakat, baik muslim maupun non-muslim, jika dapat dikelola secara produktif dan juga optimal. 4 bulan yang lalu pemerintah memberitakan beragam alternatif sumber pembiayaan terus dicari oleh pemerintah. Kini pemerintah telah menyusun wakaf uang yang dinilai punya potensi besar sebagai alternatif pembiayaan. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia harusnya punya potensi besar memanfaatkan keuangan sosial Islam. Bank Indonesia mencatat potensi wakaf di Indonesia bisa mencapai 180 triliun rupiah per tahun, sementara potensi zakat mencapai 232 triliun rupiah per tahun. Sayangnya potensi ini belum dimaksimalkan dan penggunaannya pun masih terbatas, kebanyakan masih dalam bentuk tanah. Kini wakaf uang mulai dikembangkan, namun tidak mudah karena kondisi literasi ekonomi syariah di Indonesia masih mencapai 16,3%. Kementerian Keuangan mencatat wakaf dana tunai yang saat ini ada di perbankan nasional jumlahnya mencapai 328 miliar, sementara dana project based wakaf mencapai 597 miliar. Dalam peluncuran gerakan nasional wakaf dan peresmian brand ekonomi syariah, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pengelolaan wakaf harus dilakukan dengan cara modern agar semua kalangan bisa terjemah. Terlebih, wakaf uang adalah salah satu bentuk wakaf produktif yang lebih fleksibel dalam pengembangan investasi. Selain dari pajak, saluran-saluran pembiayaan pembangunan lain terus digenjot pemerintah. Wakaf kini mulai digarap agar bisa berdampak pada turunnya angka kemiskinan. Presiden Joko Widodo menyebutkan dengan potensi wakaf senilai 2.000 triliun per tahun harus bisa dimanfaatkan untuk tujuan sosial ekonomi, tidak hanya sekedar tujuan ibadah, namun pengelolaan wakaf yang transparan, profesional, kredibel dan juga bisa dipercaya. Tetapi dalam hal ini banyak masyarakat yang mempermasalahkan karena dirasa akan ada korupsi dari pemerintah, dan banyak yang berpendapat bahwa pemerintah menggunakan wakaf karena menguntungkan, sedangkan sesuatu yang islami yang lain itu banyak yang ditentang atau didiskriminasi. Jadi masyarakat itu kurang percaya akan pemerintah dalam mengelola wakaf berupa uang tersebut, tetapi pemerintah sedang mengupayakan itu semua untuk menggunakan wakaf sebaik mungkin. Demikian presentasi dari kelompok 12. Apabila ada salah kata apapun perkataan maupun perbuatan baik disengaja maupun tidak sengaja, saya mewakili dari kelompok 12 memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.